Yo, ambo Palabai Sultan. Tak kalau jalo ka diserakan Angku Kari Abdul Manaf. Tak kalau kato ka disampaikan Pasusun Jari meminta maaf. Sama-sama Palabai. Nah, pada Tok Penjalam, Yo, ambo. salam sambah tibo kepada Tok. Menitah Palabai. Sungguh pun pada Tok surang dan ambo sambah nak sarapaikan ojolah juangku ni nak mama alim ulama cedak pandai sudah bendang dalam nagari. Yo. Kapai tampek bertanyo kapulang tampek paparito. Yo, Labai. Bundo kanduang limpapeh rumah nagadang Sumara Alam Minangkabau. Unduang-unduang ke Madinah payang paji kasarugo. Yo. Selanjutnya kepada generasi muda parik paga dalam negari. Elok tapian dek nan mudo, elok kampuang dek nan tuo, elok negari dek pangulu, elok musajid dek tuangku, elok rumah dek bundo kanduang. Yo, Palabai. Kecimpuang pamenan mandi, rasian pamenan nalok, ko indak tasambah jota salami, jom auf saja ambatok. Sama-sama Palabai. Kabakeh pada Tuk Jur rundiang ditibokan. Menitah Palabai. Alan menjadi buah rundiangan dari diri ambo terhadap daripada Tuk kini ko iyalah kok diceliak wakatulah berjalan juo ko arilah Barembang malam pulau ado taniak tanasa di hati nan kilang-kilang di mata pada Tuk iyo satantangan acara ngopi ngobrol pintar kita malam ko yang bertemakan beradai lah boleh kau kita mulai pada Tuk itu izin sifat meminta kepada Tuk sekitu sambah kepada Tuk baru Lah sampai de Palabai Sultan. sekira-kira pada Tuk Kok nan sepanjang pemerintahan Palabai Sultan ialah kata sabananyo nan tasera ka tengah-tengah nan tatabuah ke muka rapi nan terlimpah di bodi ambo. Ambo sambui je muka jani ambo junjong bagi mukoto ambo tanai bagi gumalo tapi semantang pun baik itu nan bak pituah Palabai Sultan juo. Agak kita berpusu duduk kita berumpuak iyo de ado niat nasar napasu kandati. iya Malah rupono yang menjadi niat nasar napasu kandati di hari dan sehari kini di malam dan semalam nangko. Timbang kita dek menjalankan amanah dari pimpinan redaksi Suara Minang TV untuk menyampaikan program Baradai dengan topik mengopi dan insyaallah itu akan kita langsungkan di malam kini. Dan setantang itu bak pituah Palabai juo lah apih bak balantai kulit lah tarang bak bajalan siang baso Arab, baso Bugi, baso Hijarat, baso Makassar. Kok lah bak ibarat pamangkanan sadang lama ditimpo mani, sadang taselo di dalam hati, sadang taselo dalam hati. Tentang pada pendak pintu Pak Palabai Sultan, ya izinlah dari ambo, izin kabari, pinta ke berlaku, minta dipelalukan saja kepada banyak. Sekian saja sampai saya kepada Pak Palabai Sultan. ya lah sampai daripada Tuk Dibilanganlah Pak Palabai Sultan. sepanjang panitan pada Tuk Nangkat Tengah tadi lah rancak suruh jangan lelok rupa dilihat Yo. ikut tabang ke langit jadi bintang terserak di bumi jadi bijo jatuh ke laut jadi ikan baik itu mana kasihan InsyaAllah Pak Palabai. kata nama nak sampaikan kepada Tuk InsyaAllah. ma pada Tuk Penjalam Yo, ambo Pak Palabai. kok menyimak ambo panitan pada Tuk tadi dari pangkas sampai ke ujung dari awal sampai ke akhir Yo. ibarat pak kata pada Tuk juo gabak dulu tanda ke hujan cawang di langit tanda ke paneh Yo, Pak Palabai. kok pintanya lai babari kandak liu lakukan InsyaAllah. alhamdulillah kan itu mana itu intinya pada Tuk Yo, Pak Palabai. kalau begitu pada Tua, alhamdulillahirabbil alamin pada Tua jati dan suci muka nan janiah mau sampai pada Tua. Kita antilah rundangan kita sapo pemirsa kita untuk melanjutkan acara kita. Begitu pada Tua. Di Palalu Palabai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Suara Minang TV, saratudun sana ambo di masa jo berado. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala di mana selimpahan rahmat dan karunia beliau. Alhamdulillah basobo kita balik di acara kesayangan kita ngopi yang bertemakan Baradai. Tentu di Suara Minang TV, suaronyo orang awak. Salam beriringan salam untuk arwah junjungan lebih besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pun tidak lupa pula kita sampaikan. Mudah-mudahan walaupun kita lah beliau tinggalkan lebih kurang 5 balih abad yang lalu, mudah-mudahan ketauhidan kita sampai akhir hayatnya nanti insyaallah dan mudah-mudahan tetap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Kami itu pada Tuhan. Iya, pemirsa Suara Minang TV, saratu dan sana ambo di Masarajo Barado. Alhamdulillah tanpa kita sadari pada Tuhan, kitalah berada di akhir bulan Oktober. Iya. Di Warsa 2022 pada Tuhan ya. Subhanallah. Untuk malam terakhir di bulan Oktober itu pemirsa di Warsa 2022 kita lanjutkan pembahasan tentang
adek kita yang indak lapuk de hujan, indak lakang de paneh, yaitu undang-undang nan duo baleh yang merupakan bagian dari undang-undang nan 20. Kan itu pada tuak? Iya, pada baik. Dan pertama patang pada tuak lama bahas tentang undang-undang nan 8. Insya-Allah malam ko kita ganok, kita cukupkan dengan undang-undang nan 2 baleh yang menurut beliau dibagi puluh 2 bagian nanti. Ya pada tuak ya. Iya, pada baik. Mudah-mudahan Dunsana Ambo, terutama anak kemanakan Ambo yang baik berada di ranah maupun di perantauan, bisa mengikuti acara kesayangan kita kok. Ya. Tertumpang juga harapan dari kami seluruh kru SMTV yang berada di Tiban Baru, mengharapkan like, subscribe dan bagikan, sehingganya ada dosa-dosa kita yang tidak sempat mencaliak tayangan kita pada malam hari ini ko, di saat senggang atau sedang menikmati suasana kopi sore atau kopi pagi, bisa menambah wawasan dan khasanah beliau tentang adat Minangkabau. Pemirsa, orang Padang manjik badang, dianjik lalu di Parampek, Parampek lalu di Patigo. Jika dirantang namanya panjang, elok dikumpan hanya singkek, singkek sekiro kapaguno. Kalau begitu pemirsa, langsung kita tamui Bapak narasumber kita, Bapak RS Datuk Panji Alam. Mari pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat pada ya? Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Kesehatan merupakan satu nikmat yang sangat luar biasa pada ya. Tak ada ragunya. Iyalah. Maka kita harapkan diri kita sendiri, termasuk anak kemanakan kita, mari kita jaga kesehatan pada tak. Iya, Subhanallah. Baiklah pada tuak, sebelum pada tuak membahas, mungkin pada tuak nanti akan menyapa pemirsa kita, ya. Mungkinlah 2 minggu dulu kita nak bertemu pada tuak ya. Subhanallah. Ada kesibukan lah. Ada kesibukan pada tuak. Iyalah pada tuak, alhamdulillah pada tuak. Bertemu pula kita jo Pak Wali Kota kita Pak. Oh, jadi harus hadir loh bukan itu. Iya. Subhanallah. Baiklah pada tuak, malam kini kita akan melanjutkan pembahasan tentang Undang-Undang nan 20. Iya. Ya. Bagian kedua yaitu Undang-Undang nan 2 baleh pada tuak ya. Iya. Subhanallah. Mudah-mudahan dengan pembahasan kini kok langkok sudahlah tentang pembahasan Undang-Undang adat kita Pak ya. Subhanallah. Baiklah pada tuak, silakan pada tuak sapulah pemirsa kita. Nanti perempuan tali membalik kamu. Silakan pada tuak. Terima kasih banyak, Pak Labai. Sama-sama pada tuak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memohonkan sembah saya kepada segala penghulu-penghulu, memohonkan kita saya kepada segala tuanku-tuanku. Tapi nyo kata di saya dek karena kata mufakat mangko meminta maaflah saya kepada segala nenek mamak saya nan tua-tua, kepada raja nan sedahulat, kepada penghulu nan sehukum, kemalin nan seugama, ketuanku nan sekitab, ke penghulu nan sehukum, ketuanku nan sekitab, kadu balang nan sapusako, ke orang banyak nan selarangan. Ya. Paki apakah dalam jurai musaji sampai alim ulama mengaji fukihi, suluh nan bercahayo-cahayo, pelito nan amatarang, tasabiah dibilang-bilang, Quran dibaca-baca, sambah tahmid dan tamajid, kok lay menghatap malam kini. Baiklah Bapak jo Ibu Dunsana Ambo, Bundo Kanduang, Nenek Mama Ambo, anak kemenakan Ambo yang ada di Batam maupun yang ada di mana saja berada. Ya. Kini kita di malam kedua membahas Undang-Undang nan 20. Seperti nalah kita sampaikan sebelumnya, bahwa di dalam Undang-Undang Adat nan Ampe itu ada nan disebut Undang-Undang nan Kaampe, Ya. nan bernama Undang-Undang nan 20. Iya pada tuak. Undang-Undang nan 20 bukan nambah yang bagi Pak, itu memang Iya. harus dalam dulu. Iya. Itu memang terbagi dua menjadi Undang-Undang nan 8 Iya. dan cik lai Undang-Undang nan 2 balai. Iya. Nah, Undang-Undang nan 8 ko merupakan hukum pidana material adat Minangkabau. Iya. Itulah kita coba curai paparkan di malam di pertemuan sebelumnya. Iya. Apakah itu nan disebut sebagai Undang-Undang nan 8? Kita ulang-ulang salilai Pak ya. Iyalah. Yang pertama dago dagi, Iya. memberi malu, sumbang salah laku perangai, samun saka tagak dibate, mal yang curi, dindiang taluang, tikam bunuh
Padang Badara, Kicuh Kecong, Budi Marangka, Upeh Racun, Bata Buang Saya, Ya. Cia Baka Sabatang Suluh. Ya. Jadi ado selapan Bapak Ibu yo, nan iko kita jabarkan ke Patang itu menjadi 16 jenis perbuatan jahat atau perbuatan pidana Ya. yang diatur di dalam adat Minangkabau di masa dahulu. Iya. Nah, kau jenis-jenis perbuatannya. Iya. Nah, kemudian kita masuk di malam kini itu berbicara tentang undang-undang dan dua waleh. Ya. Karena selapan ditambah dua waleh itu 20. menjadi 20. Iya, betul. Subhanallah. Ya. Nah, undang-undang dan dua waleh seperti yang Bos sampaikan di pertemuan sebelumnya itu adalah pidana formil adat Minangkabau. Dana formil. Jadi kalau pidana material kok di negara Indonesia disebut KUHP, Ya. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Ya. sementara Undang-Undang dan dua waleh kok kalau dalam hukum Indonesia disebut pidana formil yang kita sebut ya mungkin Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Iya, betul. KUHP ya. Jadi kalau Pak Labai mengikuti kasus sidang Baradae, orang sedang ribut-ribut mengenai masalah hukum acara gini itu. Iyalah, betul. Baik, betul. Itulah. Jadi ikolah mungkin cerita atau apa namanya rumusan dari aturan adat dari nenek moyang kita di zaman dahulu, yaitu tentang tata cara untuk membuktikan suatu perbuatan. Jadi Ya. perbuatan yang selapan ko, apa cara membuktikannya, diaturlah di dalam undang-undang dan dua waleh. Betul. Nah, seperti yang disampaikan Dek Pak Labai Sultan tadi, Iya. undang-undang dan dua waleh pun tak bagi 20. Iya. Tak bagi 20, di mana nan pertama disebut undang-undang nan 6 di atas, Iya. nan kedua undang-undang nan 6 di bawah. Iya, betul. Nah, di dalam hukum syariah, undang-undang nan 6 di atas itu disebut hukum qarinah. Qarinah. Artinya memang perbuatan si terdakwa atau si mudai. Iya. Nah, jadi emang itu perbuatannya. Iya. Pak jaleh barangnya. Iya. Makanya untuk undang-undang nan 6 di atas itu tuduhan dari jaksa adat dulu itu disebut dengan dakwah. Dakwah. Langsung menuduh karena emang jelas barangnya. Tangkuk tangan. Tangkuk tangan contoh. Iyalah, iya. Nah, sementara untuk undang-undang adat nan 6 di bawah Iya. itu jatuhnya kepada cemo. Cemo, Artinya ya? hukum baina. Ya. Mesti harus dibuktikan lagi. Iya, Jadi cemo ko mungkin lebih kepada prasangka saja. Prasangka, betul. Iyalah, Prasangka, iya. ya. Jadi prasangka masih harus ada pembuktiannya. Jadi dengan demikian itulah jaleh bahwa orang Minangkabau itu sudah membedakan kok perbuatan malah jajalehnya pebuai mah atau dakwah langsung. Dakwah langsung, ya. Nah, 6 di atas itu betul ya. Anak di atas. 6 di atas, Nah, ya. sementara iko adalah untuk iko alun tantunya leh. Iya. Itu mau baru ke prasangka. Jadi walaupun masih sebatas prasangka, itu masih bisa dibawa kepada pengadilan adat. Ada, ya. Jadi di zaman dahulu setiap penghulu adat di dalam kerapatan adat itu memiliki kewenangan untuk menjatuhkan hukuman. Hukuman, iya, betul. Nah, seperti yang sudah kita uraikan ke Patang, hukuman di Minangkabau ada 3. Ya. Yang pertama disebut buang, Buang. yang kedua disebut dando atau membangun, yang ketiga disebut membunuh. Membunuh, ya. Nah, jadi untuk memberi buang itu buang tingkarang atau buang sepanjang ada. Sepanjang adat, ya betul. Nah, Ya. sementara untuk mendando tentu dihitung berdasarkan tingkat ringan berat ringan suatu perbuatan. Ya. Dan satahien, dan sapaho, dan sebuku maupun dan 50 suah. Iya, Kita juraikan cie-cie. Iyalah. Sementara untuk non hukuman mati, patang kita sabui membunuh tadi Ya. ada 2. Ada Ya. yang disabui panjuang talang, Ya. ada yang disabui panjuang talete. Palete, ya. Nah, pada kedua dasarnya itu adalah hukuman yang memang ada di zaman dahulu. Iyalah, betul. Iya. Begitu. Nah, bagaimana orang Iko melakukan prosesi mendakwa di Ya. dalam balai-balai adat? Nah, itu nanti disabui dengan undang-undang dan 6 di atas. Nah, apakah itu? Nah, apakah itu? Iya. Yang pertama itu disabui tatumbang cie. Kecil, ya. Dan disabui tatumbang itu si terdakwa tidak dapat menangkis. Iyalah, betul. Iya. Ala jalih barangnya. Nah, disabui itu tacia itu artinya tuduhannya didakwakan padanya itu batuannya akui. Diakuinya, Pak, betul. Nah, berarti kan kalau kita bawa ke
KUHAP itu ada yang disebut dengan tertangkap tangan, Ya. ada yang disebut dengan pengakuan terdakwa. Itu merupakan alat bukti, di dalam ya. persidangan. Iya, ya betul. Nah, kalau dalam Undang-Undang Indonesia itu alat bukti pidananya ada 5, Pak. Ya. Alat buktinya, yang pertama disebut surat, yang kedua disebut keterangan ahli, keterangan saksi, kemudian petunjuk, dan yang terakhir pengakuan. Pengakuan, ya betul. Nah, Ya. petunjuk ini juga ada di dalam adat Minangkabau. Ya. Tapi memang tidak disebut petunjuk, ya. Ya. Nah, itu yang pertama. Ya. Nah, kedua itu ada sebutan tatando tabeti, nan disabit tatando itu ya memang barang yang menjadi curian misalnya ya memang ditanganinya. Iyalah, iya. Jadi tertangkap dengan barang itu, jadinya pacik barang tuh. Itu bisa tuh disebut tatando. Kalau dan tabeti itu adalah barang itu memang diakui berasal dari Maha. Iya. Ini barangnya memang saya ambil dari sana. Itu tatando tabeti. Kemudian nan disabit dakwah itu apabila nya tacancang tarage. Nan disabit tacancang tarage itu ado bakeh. Ada bekas-bekas yang menunjukkan bahwa barang ini mungkin Ya. itu ada dicuri. Misalnya bantu kalau di zaman Saiswa, nah itu kan ada pencurian bentuk Jawi. Iya. Aku ada tandonya punya sianu dulu, tak punya awak doh. Iyalah. Itu disabit dengan tarancang tarage. Ada bekasnya. Iya. Sementara yang tarage itu bukti tadi itu bukan kepada objek yang dicuri, tapi bukti tando-tando itu ada di dalam diri si terdakwa. Misalnya, Iya. nya habis menikam orang, darahnya ada di badannya. Oh, ada bukti pada darah, Pak ya? Iya. Darahnya ada di badannya. Iyalah, iya. Jadi buktinya itu, tandonya itu ada yang di objek pencurian, yang dicuri, ataupun di pelaku. Itu Iya. disabit dengan tacancang tarage. Iya. Nah, kalau nanti sabit taike takabe itu memang kepergok. Pergok betul ya. Kepergok. Iya. Nah, kalau taike itu kepergok langsung tertangkok. Iya. Nah, kalau nan takabe kepergok lari kaja dape. Dapat, iya. Jadi ada proses lari dulu. Iyalah. Kalau kau enggak, dape lari le. Iyalah, terpergok Taike langsung, berarti. kepergok Iya. langsung. Kalau Iya. kau kepergoknya lari dulu, kalau kau ketangkoknya di situ. Iya. Awal pun enggak tertangkok, orang kan lihat. Iya. Di situ. Iya. Jadi suatu saat apabila ditangkap, bisa diadili dalam pengadilan adat. Itu nasabi dengan tahike takabe. Iya. Kemudian ada nasabi talala takaja. Iya. Kalau nan talala itu artinya orang yang memang terpegok juga di tempat persembunyiannya. Iya betul. Misalnya di dalam satu ruangan kita tangkap di situnya, ya kan? Tapi kalau yang disebut takaja yang tadi, ya setelah dikejar, Dapat, iya betul. ada besar tadi, itu takaja namanya tuh Pak. Iyalah. Kalau nan disabui talala tadi, takaja itu seperti itu. Iya. Nah, kemudian ada nan disabui tahambe tapukua. Nan tahambe tapukua itu artinya si terdakwa dapat ditangkap setelah adanya pengepungan. Itu tambe. Kalau nan tapukua itu artinya adalah dari keroyok orang. Keroyok Pak ya betul. Iya. Keroyok orang dapat Artinya sebelumnya dikeroyok kan orang lah melihat. Iyalah betul. Lah diincar betul ya. Lah diincar orang. Iya. Nah, itulah disabit dengan anam nan diate. Anam nan Nah, diate. untuk anam diate iko tuh jatuhnya langsung saja kepada dakwah. Jadi bukti-bukti itu hanya menyertai untuk menguatkan daripada perbuatan tadi. Jadi apabila lah tatumbang cie, tatando tabati, Ya. tacancang tarage, taike takabe, talala takaja, samo tahambe tapuku, itu si terdakwa sudah kecil kemungkinan untuk mengelak dari kesalahan. Iya, dari Itu di dalam undang adat di zaman dulu. Iya betul. Nah, kalau kita harus bayangkan gitu Pak, hukum acara yang ada dalam adat Minangkabau itu lahirnya dalam suatu konteks masyarakat tradisional agraris, di mana memang pada waktu itu teknologi belumlah secanggih kini, iya, betul, ya kan? Iya. Jenis-jenis kejahatan yang dilakukan pun juga masih kejahatan yang sifatnya ya memang tindak pidana klasik. Klasik Pak ya lah betul. Belum ada yang modern, yang penipu yang penipuan pakai elektronik dan segala macam belum. Belum betul ya. Nah, jadi itu nanti masuk dengan undang-undang adat dan 6 diate atau dakwah tadi. Iya, betul. Jadi apabila sudah terpenuhi salah satu dari 6 tadi, itu si terdakwa sudah boleh dikatakan tertangkap tangan, sudah tidak bisa mengelak lagi dari tuduhan atau dakwaan. Iya betul. Nah, kemudian nan disabui ang 6 ke bawah. 6 ke bawah. Iko
tidak melekat di dalam diri si pelaku ataupun barang yang menjadi objek dicuri pada kejahatan. iya. Apakah itu? Nam pertama basuriah basi pasin bajajak babaki, artinya ada tanda-tanda. Ya kan, misalnya bentuk kobang. Di rumah si Anu tuh ada pencurian misalnya. Ya kan? Tapi pencurinya sudah tidak ada di situ. Iya. Cuma di sekitar area pencurian itu ditemukan mungkin ada jajak. Iya. Ada jajak trompa. Kalau mungkin ukuran kini kan bisa diukur tuh. Kok kakinya ukur nomor sepatunya bara. Iya. Barik badannya bara. Iya. Itu belum ada siapa orangnya. Jadi artinya tuh basuriah basi pasin bajajak babaki masih merupakan tanda tanya, mesti ada pembuktian lain deh. Ada, iya betul. Atau misalnya ada jejak sesuatu, trompa kok unik dicari trompa orang tuh. Oh ternyata sama jejak aja kok, berarti uang tuh. Iyalah, iya. Seperti itu Pak ya. Iyalah betul. Itu satu. Ya. Yang kedua disebut anggang lalu atau jatuh, atau orang yang belum tuduhannya belum pasti itu. Belum pasti, tapi nya berada di lokasi kejadian. Iyalah, betul. Iya. Dalam contoh kasus yang sedang tenar kini itu Brib KRR tuh. Iya, betul. Iya. Hanya ada di lokasi kejadian. Iya, tapi bukan dia pelaku kan? Belum tentu. Bisa jadi dia juga. Iya, betul. Tinggal pembuktian. Iya. Nah, itu anggang lalu atau jatuh. Samangi alang inggo, kakak jatuh. Iya, betul. Nah, kemudian kacin dorongan mata orang namanya. Iya, kacin dorongan. Mata orang cenderung, namanya. Ya? Cenderung. Iya. Kok kalau dibawa ke kasus yang sedang heboh ini, kacin mata orang banyak, ya cari saja lah. Ya kan? Masa kayak Brigadir J sagagah kok Nio yo orang namo Deko sementara pacarnya Ranca. Betul dokter ya kan? Perawat lagi Pak ya. Enggak dong. Jadi kecenderungan mata orang namanya mustahil lah terjadi pelecehan itu. Kurang lebih seperti itu Pak yang disebut dengan kecenderungan mata orang banyak. Iya. Jadi belum tentu juga itu benar. Iya. Nah, masih ada perlu dibuktikan dengan bukti-bukti yang lain. Iya. Nah, kemudian ada disabui dengan baju murah-murah. Ya. Dan baju murah-murah ini udah pasti, ya kan? Kalau Patang kan kita bercerita tentang kicuah kecong. Nah, dan kicuah itu tipu. Dan kecong kok barang palsu. Iya, barang KW. Nah, barang KW. Nah, kalau lah baju murah-murah, tentu orang berpikir kok iPhone kok harus harga 8 juta. Iya, gua 1.500.000 lah dijual kawak 1.500.000 kok. Patut diduga, patut dicurigai kalau tidak barang tipuan atau barang curian. Iya betul. Iya. Itu mesti itu bisa dibawa ke pengadilan Pak kalau misalnya terjadi transaksi seperti itu. Iyalah. Pengadilan adat. Langsung pokoknya, kok tidak bisa kok pasti yang mencilok kok. Dibuktikanlah di sidang adat. Iya, karena itu sudah dijatuhkan cemo terhadap si penjual. Bajua bermurah-murah. Iya. Kemudian bajalan bagageh-gageh pulang pagi babasah-basah. Kok kasusnya kalau dalam kasus yang sedang menarik kini kok aku sama bantu KM. Ya Pak ya. Si KM. KM ya. Ya kan? Kenapa dia itu nyolah jaleh bahasanya dari Magelang ke Jakarta nyos pulang. Nah, tapi juga gagehnya nanya ke Tioto. Baik ke Duren 3. Iya. Mengayuh sinan. Betul. Iya. Ya kan? Itu disebut bajalan bagagehnya pasti ada sesuatu dorongan tugas khusus untuk nyampai ke Duren 3 tadi. Iyalah, betul. Itu. Kalau dilakean ke dalam contoh kasus yang hangat ini awak tidak bermaksud untuk mengadili itu, cuma awak mencoba mengaplikasikan adat Minangkabau di dalam contoh kasus-kasus yang ada gini. Iyalah, yang terakhir gini. Kalau pulang pagi basah-basah aku jaleh Pak. Ya kalau yang namanya pulang pagi itu pasti masa ya basah-basah Pak. Iyalah, ya kan? Betul. Iya. Berarti tadi sedang mencilok tabe orang. Iyalah. Atau sudah dikajau orang itu campur masuk kandang atau masuk sawah itulah pulang senyo itu. Iyalah, betul. Dari mana tadi? Itu bisa orang yang seperti itu dibawa ke pengadilan adat untuk dipreso. Ya. Nah, yang terakhir itu dibawa pikir di Bolangau. Dan disabui dibawa pikir di Bolangau itu adalah ketunjuk Pak. Keterangan petunjuk dari seseorang. Dari seseorang atau dari fakta-fakta. Fakta yang ada ya. Iya. Misalnya Pak Brigjen kita, Pak Irjen kita kan bantah. Iya. Bahasanya menyuruh untuk menembak. Iya. Hajar katanya kan. Iya. Tetapi
si E. Ko mengecek, si E, si RR mengecek, enggak, saya disuruh nembak. Iyalah. Nah, Iya. itu dibawa pikir di Bolangau. Jadi ada orang yang mengecek, tidak mungkin hajar. Itu pasti Iyalah, betul-betul Pak. Iya. yang suruh tembak. Seperti yang Mbak intinya Pak ya. Iyalah, Jadi subhanallah. itu dalam konteks adat Minangkabau. Iya, Jadi betul, ya. iko yang andam dia teh itu jaleh dakwah karena memang bukti dan tanda-tanda dari kejahatan itu memang melekat di dalam diri si pelaku atau barang yang menjadi objek kejahatan tadi. Iya. Nah, sementara yang cemo itu tadi itu belum tentu ada itu. Iya. Itu adalah suatu keadaan, suatu fakta atau keterangan sehingga muncul prasangka Prasangka ya. bahwa si A pelaku kejahatan, Ya. bahwa si B mungkin dia berbohong, bahwa si C mungkin memang itu tugasnya. Nah, seperti KM tadi kan, Iyalah betul ya. itu timbul prasangka. Iya. Nah, di dalam hal ini hakim adat akan meminta bukti-bukti baik dari kedua belah pihak. Iyalah. Nah, makanya setelah dikumpulkan saksi-saksi keterangan di Mulia di Selatan itu nanti akan ditampilkan buktinya apa, buktinya apa, buktinya apa. Iya. Jadi adu kuat bukti. Iyalah. Nah, disitulah nanti hakim akan menjatuhkan putusannya. Iya. Nah, kalau di Indonesia sekarang karena kita menganut sistem pengadilan dari Eropa kontinental di mana hakim itu bisa langsung memutuskan berdasarkan alat bukti yang persidangan, tadi ya. ditambah dengan keyakinannya. Tapi kalau dalam adat Minangkabau kita tidak menganut sistem seperti itu. Iya. Jadi untuk cara menjatuhkan hukuman dalam pengadilan adat kita lebih mirip kepada sistem Anglo-Saxon Inggris. Inggris accent Ya, di mana keputusan itu diambil berdasarkan pendapat para juri. para juri. Nah, dalam hal ini yang disebut juri adalah para nenek mama datuk-datuk yang ada di dalam pengadilan adat untuk menyatakan seseorang bersalah atau tidak, guilty or not guilty, Iya. berdasarkan dakwah dan tuduh termasuk bukti-bukti. Oke, subhanallah ya. Nah, jadi memang kalau dulu waktu Abo kuliah Pak, Iya pada Pak. kalau di Inggris itu hakim tunggal tuh. Iya. Tapi yang menyatakan seseorang bersalah atau tidak bukan hakim. Iya. Itu adalah para juri yang ada di samping itu hanyalah yang menilai setiap perkara fakta-fakta dan keterangan termasuk juga dengan surat-surat dari dakwaan dari jaksa. Nah, setelah itu tugas juri hanya menyatakan bersalah atau tidak. Iya. Nah, apabila dinyatakan bersalah oleh juri, hakim hanya tinggal mencari Menyetujui. pasal-pasalnya Pasal ya, dan akan menentukan hukuman berdasarkan keputusan dari juri. Juri. Nah, Minimal kamu- berapa orang tuh pada Pak? Kalau di sidang tuhnya tergantung sistem hukum mereka Pak, ada 9, ada 2 le, ada 21. Tapi kalau di adat Minangkabau tentu sesuai dengan jumlah orang yang ada di kerapatan adat. Iya. Ya, entah 8, entah 9 itu tergantung di masing-masing nagari, ya akan tergantung berapa banyak jumlah suku, Iya. akan tergantung berapa jumlah banyak tua kampung. Oh, kampung berarti. Tapi pada prinsipnya hakim adat atau itu akan menentukan hukuman berdasarkan pendapat para nenek mama. Iya, iya, Itu iya. kalau di adat Minangkabau. Iya. Kalau di sistem Anglo-Saxon para juri. Para juri pada Pak. Ya, akan Subhanallah. Iyalah pada Pak ya. Jadi kalau dikaji-kaji mana ya emang masyarakat adat Minangkabau itu untuk aspek hukum pidana sudah sangat-sangat maju. Maju pada Pak ya. Nah, kok mungkin tantangan Iya. untuk adik-adik Ambo, kemenakan Ambo yang ada di Batam, Iya. ya, yang kebetulan kuliah di Fakultas Hukum, coba kali itu. Coba kali pada Pak ya. Iya. Iyalah iya. Ambo Raso ya, itu memang pernah dulu Pak Tasrif Ali Umar, dosen Ambo, mengatakan bahwa adat pidana adat Minangkabau ini, ya itulah sama persis seperti yang Anglo-Saxon. Kalau saya Jadi iya. menurut beliau sama. Samo iya pada Pak ya. Begitu. Itu udah butuh. Ya, cuma Kajian, bedanya yang satu mungkin sudah ada modernisasi, sudah ada kodifikasi dan lain sebagainya. Iya. Sementara dalam adat Minangkabau masih tertuang dalam bentuk petatah petitik Iya. dan beberapa tambo. Iya pada Tapi Pak. kalau itu digali-gali dan nilai itu kemudian dikembangkan, mungkin bisa diterapkan. Iyalah pada Pak ya. Ya, tanpa harus membawa setiap proses-proses pidana yang sifatnya ringan langsung ke ke proses polisi, Iya. ya kan, atau langsung ke pengadilan. Tidak mungkin bisa diselesaikan Iya. oleh fungsionaris adat Betul. atau kan segala macam. Iya pada Pak. Ya, hanya dengan bermodalkan
nilai-nilai yang diwariskan oleh nenek moyang awak. Luar biasa pada Tua. Subhanallah. Jadi anak diaten anak dibual pasal Lah jale itu. Oke. Terima kasih pada Tua. Nanti Ambo akan ajukan pertanyaan. Silakan. Tapi untuk sementara kita coba cari dulu komen pemirsa kita pada Tua. Boleh Pak. Subhanallah. Kalian boleh minum nggak? Iya, silakan Pada Tua. Kebetulan Pak Pemberi kita sudah menyediakan minuman juga untuk Ambo pada Tua. Lah ya. Luar biasa. Baik pemirsa, kita coba sapo dosa anak kita yang telah memberikan komen atau bertanya, ya. Baik. Alhamdulillah yang pertama Cantika, salam sehat selalu Mandi Samudra. Cantika, terima kasih. Salam untuk Papa Cantika. Kemudian Bapak Boyung Adi, sukses selalu Suara Minang TV. Salam dari Ambo, Perantau Asal Perdamaian yang ada di Perawang. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Buyung Adi. Main ke Batam, Pak. Iya. Ini ajak undangan dari Pak narasumber kita Pak Jo. Ini Perawang ini di Riau nih Pak ya? Iya, di Riau. Di Riau, subhanallah. Kemudian dari Pak Zamril. Salam untuk Madatua dan Labai Sultan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Zamril dari Pariaman dan Pasaman Barat. SMTV dan SMKV Santiang dan mantap. Subhanallah. Terima kasih Pak Zamril. Salam sehat untuk keluarga Pak Zamril ya. Iya. Oke. Biasalah pada tua baru 3 baru komentar. 3 baru ya. Dan sana kita ya. Tapi yang malak adalah 27 pada tua. Baik pada tua. Ya tadi lo minum pada tua ya. Mudah-mudahan segar pada tua ya. Subhanallah. Baik pemirsa, kita langsung balik menguli tentang Undang-Undang Dua-Baleko. Ya. Pada tua, kamu tertarik dengan mengenai di Undang-Undang Nomor 8 pada tua. Undang-Undang 8. 8, ya. Adanya upeh Racun. dan racun. Ya, saya batabuang. Saya batabuang itu pada tua ya. Tabung saya. Ya. Jadi kalau kita calia, kasihan kita pada tua yang menderita. Ya. Pak kecil pada tua juga ibarat karakok tumbah di batu. Ya. Hidup sagan mati tidak namua. Mati tidak namua, subhanallah. Nah, kalau kita kaitkan pada tua, yang namanya si pelaku ini kan susah dicari pada tua. Ya. Nah, bagaimana kalau dulunya dusun-dusun kita yang kena upeh, kena racun, pemimpin atau fungsionaris adat itu menyikapi pada tua? Silakan pada tua. Kalau mensikapi itulah jaleh sebagai pidana dan kejahatan. Iya. Pasti. Ya. Sebagai pidana atau kejahatan, siapapun yang melakukan upeh ataupun racun itu sudah melakukan sesuatu perbuatan jahat. Iya. Cuma kan kita harus bedakan, Pak. Iya, pada kalau yang disabui racun tadi, apakah itu dalam bentuk minuman ataupun makanan, begitu masuk ke dalam tubuh si korban, dia langsung bereaksi. Iya. Sehingga dapat mudah ditemukan siapa pelakunya. Iya. Beracun. Iya, pada. Tapi kalau upeh itu biasanya beruntuk zat lah. Ada yang mengatakan, ambo belum pernah cari lagi. Ada yang mengatakan berupa seperti serbuk. Iya. Ya. Apabila sudah masuk ke dalam tubuh korban, itu belum tentu ada langsung reaksinya. Iya. Reaksinya biasanya beberapa hari kemudian. Iya. Katanya sih leher rasa panas. Panas, betul. Iya, betul. Kemudian gatal-gatal di dalam. Iya. Kemudian dengan diberikan obat-obat tradisional sudah mulai meredakan gejala-gejala tadi. Iya. Tapi lama kelamaan itu ada efek lain, di mana mungkin tubuh si korban tadi itu semakin kurus. Iya, betul. Iya. Lama-lama kurus, kemudian mulai menunjukkan gejala yang cukup berat, pendarahan di dalam. Iya, betul. Sehingga dia mulai muntah darah. Iya. Dia mengatakan itu. Jadi untuk mensikapinya itu ya jelas ya mungkin dalam hal ini itu cara-cara seperti itu ya sudah harus ini sebetulnya kan kalau kita lihat itu kan bahagian dari tradisi
tradisi Iya, yang betul, mungkin ya. masih berakar atau diyakini oleh dusanak-dusanak kita yang mungkin berada di daerah-daerah yang sedikit Terpencil ke belakang berarti. Iyalah, terpencil. iya. Sehingga itu bahagian dari wujud pertahanan diri mereka. Tapi kadang-kadang itu juga bukan wujud pertahanan. Iya. Kadang-kadang ya, dia merasa menjadi seorang dukun yang dimintakan tolong. Iya, berarti. Iya, Nah, iya. dalam hal ini terjadilah kerjasama, ya Mhm. kan, demi untuk mungkin hanya beberapa segelintir materi, dia memberikan zat itu kepada seseorang untuk melakukan kejahatan. Iya, berarti. Nah, Ya. yang bisa dilakukan adalah yaitu pembinaan, Pak, dirangkul dusanak-dusanak kita yang mungkin masih ada memelihara zat-zat seperti itu. Iya, berarti. Dan Ya. memang kalau menurut cerita katanya itu diberi warisan turun-temurun. Turun-temurun berarti. Ya, iyalah, betul berarti. Ya harus ada semacam apa, Pak? Semacam Edukasi. edukasi, penyuluhan lah Ya. oleh kerapatan adat kepada anak-anak kemenakan kita yang memang di daerah-daerah itu masih ada yang seperti itu. Iya, berarti. Ya, Ya. mau tak mau nyambi daerah, Pak Beko. Iyalah, berarti. Ya. Ibarat kata adek kau masih sampiang berarti. Masih sampiang, Ya, nah. kau kamu telanjang berarti. Iya. Ya. Menarik sekali berarti. Iya. Oke, kalau pada tua Ambo melihat tadi refleksi untuk tahun kini berarti Iya, yang sekarang ini tahun kan. kini. Nah, dulu-dulunya berarti. Nah, apa tindakan? Kalau dulu-dulunya itu batabong saya, Pak. Jadi Batabong saya. disapi batabong saya. Jadi kalau yang untuk yang racun itu mungkin dahulu karena dibawa menggunakan tabung dan saya itu Iya. bisa diketahui itu siapa pemiliknya. Iya, berarti. Iya. Nah, makanya buktinya itu adalah batabong saya, upeh racun batabong saya. Kita tabungnya tuh ada sampingnya tabungnya. Iya. Artinya pelakunya. Nah, kalau batabong saya, aku pasti yang nyoba kopi kok, Mak. Iyalah, Karena kan dulu orang minum kopi kan pakai saya, Pak. pakai saya betul. Pakai saya, Iya. pakai saya dan pakai galeh dong. Iya. Nah, di saya itu kan setelah apa namanya? Setelah mungkin diminum kan ada bekas-bekas. Katanya seperti saya tuh nanti seperti mengkilap-mengkilap kalau kena cahaya Oh, lampu. gitu. Ya, betul. Jadi iya. itu langsung wah ini kupeh nih lah begitu. Jadi Iyalah. ini dalam konteks tertangkap tangan. Tertangkap tangan. Jadi kalau tertangkap tangan memang agak susah. Iyalah. Jadi kalau di dalam undang-undang adat nasional kan disabi upeh racun batabong saya ya karena memang itulah alat bukti Iya. yang akan buktikan perbuatan upeh dan racun tadi. Iya, pada tua. Nah, sekalipun itu mungkin tidak tertangkap tangan, misalkan kalau ada kecenderungan orang banyak, oh biasanya si Anu tuh kok dia pergi ke sana itu. Nah, nanti kan ada proses biasanya dilakukan oleh pegawai adat, Pak ya. Iya. Jadi di dalam balai-balai adat itu ada yang disabui dengan pegawai adat, ada yang disabui dengan juaro. Iya. Nah, itulah orang yang nanti akan melakukan penyidikan, penangkapan, ataupun nanti pada saat penuntutan oleh manti. Iya, pada Ya, tua. penuntutan itu dilakukan oleh manti adat. Iya. Jadi perangkat-perangkat ya, di balai-balai itu sudah ada, Pak, yang juaro dan pegawai adat tadi. Iyalah, iya. Nah, kalau juaro kok mungkin lebih kepada polisi dalam arti tanda kutip orang yang melakukan penangkapan. Iya. Sementara yang untuk si pegawai itulah orang yang mengumpulkan bukti-bukti dan melakukan analisa keterkaitan antara keterangan-keterangan, antara bukti-bukti sehingga itu bisa menjadi dakwah atau cemo di dalam pengadilan adat. Iya, pada tua. Subhanallah. Gitu. Jadi begitulah. Iya. Setelah action dari nenek mama kita. Nenek dahulu, mama ya. harus ada, Luar Pak. biasa. Iyalah. Nah, di zaman Iya. dulu seperti itu, memang bisa Iya. dibuktikan. Iya. Apalagi kalaulah misalkan perbuatan seperti itu merupakan perbuatan turun-temurun satu kaum. Jadi orang Iya. nggak tahu apa sih si Anu itu. Iya, Nah, pada tua. pasti si Anu itu tuh nanti menjadi dasar untuk melakukan cemo atau tuduh prasangka. Iyalah, pada tua. Iya. Begitu. Iya, pada tua. Nah, apabila ada mengaku, ya kan, tatumbang taciak tadi, Iya. udah, itu sudah berarti masuk dari cemo menjadi dakwah. Dakwah. Iyalah, pada tua. Iya. Dalam proses persidangan kan kita gini bicara dalam konteks kok perbuatannya apa Ya. cara pembuktiannya mungkin awalnya hanya prasangka. Iya. Nah, pada saat diperiksa apabila nanti ditemukan bukti bekas dan apalagi pengakuan, nah itu menjadi dakwah. Iya. Terbiasa, pada Seperti tua. itu. Iya. Baik, pada tua. Pertanyaan kedua, pada tua. Nah, silakan, Pak. Ya, ini kita hubungan dengan pidana nih, pada tua. Ya. Kalau berbicara kita lihat masuk kondisi dulu, pada tua, itu semua transaksi, Ya. ya, baik di
Kampuang yang berhubungan dengan adat istiadat lah. Itu penulisannya dengan Arab Melayu pada Tuan. Setelah Islam masuk, iya. Iya. Setelah Islam masuk, iya. Iya betul pada Tuan. Iya. Baik. Biasanya di dalam zaman, kok menurut cerita orang tua-tua di kampung, Iya. itu memang dengan menggunakan kertas perkamen. Iya. Kata tabah, Iya. ditulis dengan apa namanya tuh, hijau kok saga kan? Iya. Beko, disitulah dituliskan transaksi itu. Nah dulu itu mereka melakukan transaksi itu ke Musaji. Ini Musaji pada Tuan. Iya. Ke Musaji. Iya. Karena di Musaji ada Maulana Nagari yang membantu administrasi ringan. Salah satu administrasi ringan itu adalah Pagang Gadai. Oh iya, Pagang Gadai pada Tuan. Ya, Pagang Gadai. Pagang Gadai. Pagang Gadai. Pagang Gadai. Jual beli tidak ada. Jual beli tidak ada. Tidak ada. Jual beli hanya ijab dan kabul saja. Ijab dan kabul. Nah, pertanyaan begini menarik pada Tuan. Kita sepakat tadi bahwa jual beli tidak ada zaman dulu pada Tuan. Jual beli tidak ada. Tidak ada pada Tuan. Ya. Tidak ada. Karena memang kalau dijual beli dalam konteks itu adalah tanah pusako kan tidak dulu dia. Iya, tak boleh betul pada Tuan. Ya, Iyalah. jual iya. beli yang pakai surat-surat tertulis yang itu mungkin di zaman-zaman sekarang lah, karena sudah ada kwitansi kan. Iya, betul Nah, kalau betul. zaman Ya. dulu tidak ada, hanya ijab Iya. kabul begitu saja. Ya, berarti kalau sekiranya warga atau masyarakat itu menyalahi aturan, yang mungkin hal berhubungan dengan jual beli atau Pagang Gadai tadi, nah tindakan atau eksekusi dari minyak mamak kita saat itu apa caranya? Kalau tidak sesuai adat itu batal demi adat, Pak. Batal demi adat. Ya, dibawa Apakah ada sanksi? dibawa ke dalam pengadilan pengadilan adat ya. Karena kita masih bicara soal pengadilan adat. Iya. Itu dibawa ke pengadilan adat ya, sanksinya ya nanti akan dilihat apakah ini akan memberi malu, apakah ini ada unsur apa namanya kok kicuh kecong tadi. Iya. Apakah ada unsur memaksa tadi. Iya. Nah, hukumannya ya memang ada dua yang bisa dijatuhkan oleh penghulu. Dibuang anak anakan ini atau disuruh membayar dando. Dando, iya iya Iya. pada Tuan. Iya. Baik itu pada Tuan ya. Iya. Iya. Baik pada Tuan. Kalau berbicara masalah dando atau sanksi tadi kan ya, kalau dikonversikan dengan zaman kini pada Tuan, gambaran yang pertama kalau sanksi yang berupa uang, piti atau jenis lainnya, sepengetahuan pada Tuan, dulunya berbentuk apa itu pada Tuan? Ameh perak, Pak. Ameh perak ya? Iya, ameh perak. Ameh perak, iya iya. Iya. Setahil ya, setahil. Setahia, iya iya. Nah, setahil itu ambo cari catatannya Pak ya, ambo Iya. kurang ya. Cuma yang setahil itu katanya tuh 13 genggam. Jadi kalau kita bayangkan 13 genggam bare itu mungkin beratnya sekitar 600 sekian gram. Gram Pak ya, iyalah iya iya. 600 sekian gram. 6 on Pak ya. Ya. Oh. Nah, kalau sapahut itu 3 tahil. Berarti mungkin hampir 2 kilo. 2 kilo, oh subhanallah pada Tuan. Iya iya iya. Hampir 2 kilo. 2 kilo, iya Ya. iya. Nah, karena memang beberapa satuan-satuan yang dipakai di beberapa nagari ataupun di beberapa tamu itu memang ada sedikit-sedikit perbedaan. Tapi untuk yang setahi, sapaho itu semua hampir sama-sama. Iya iya pada Tuan. Nah, iya, iya. yang belum bisa mau pahami itu adalah 5 busuk. Iko 5 busuk ke berapa begitu. 5 busuk. Iya, Cuma iya. memang ada pernah mau cari referensi yang disebut 5 busuk itu adalah uang perak. Uang perak. Uang perak. Ya, uang perak katanya sih dulu tuh di Minangkabau banyak beredar uang perak yang memang disebut dengan uang matahari. Iya. Itu katanya itu cetakan dari Spanyol katanya. Iya iya pada Tuan. Uang matahari itu berupa perak. Iya. Nah, itu disebut 5 busuk, berarti 5 keping uang itu. Nah, jadi kita tidak tahu lagi berapa ukuran uang perak di zaman dahulu itu. Iya, Ya, iya. dugaan kamu berat uang perak itu sekitar 5 sampai 10 gram. 5 sampai 10 kg. 5 sampai 10 gram. Lain dengan istilahnya itu real. Iya. Nah, real, kalau real memang itu beratnya 20 gram emas. 20 gram emas. Ya, uang real itu uang emas.
Uang emas ya, Ya, ya. dirham yang mungkin uang perak. Uang perak iya ya, rial pada saat iya Iya. ya. Jadi mudah itulah selamat kali untuk gandro itu berarti ya. Iya. Iya ya. Jadi diukur dengan ketentuan setahi sapaho 5 busuk tadi. Iya. Nah, kalau kita konversikan itu kalau dengan kondisi sekarang uangnya cukup banyak itu, Pak. Iya. Ya, contohnya saja setahil tadi itu kan berarti hampir 600 gram emas. 600 gram emas berapa tuh Iyalah. uangnya Iya. itu? Iya ya, 100 gram. 1 gram 900-an gini berarti. Iya, 900 gram. Iya. Berarti kan udah hampir setengah miliar itu. Iyalah berarti iya. Hukuman yang diberikan oleh para nenek amak zaman itu. Gitu. Iya. Ya kita bayangkan saja lah Pak. Setahi sapaho itu kan setahi sapaho. Itu kan ya ini kok istilahnya tuh batuk cupak Pak kan 30 tahi. Ya Iya. kurang seperti itu. Iyalah iya iya. Bayangkan kalau cupak itu ameh sih itu. Iyalah iya. Terkadang tuh barang tuh. Kan hampir setengah kilo itu. Iyalah betul tuh Pak. Hampir setengah kilo. Iya iya. Nah di zaman dahulu itu memang hal yang mudah saja di Minangkabau karena memang Minangkabau ini banyak emas Iya. di zaman itu. Betul. Pertama Mei dari Mangani pada tua ya. Macam-macam. Macam-macam ya. Luar biasa pada tua. Coba kita cari lihat dulu Ya, pada tua. boleh Pak. Kalau ada tambahan dari itu salah kita tanya. Ya. Oke. Eko nampaknya di sana kita belum banyak lah pika belum banyak. lapau ya. Boleh. Ini beliau penggemar berat nih, Ibu Agus Narini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Agus Narini, salam sehat untuk keluarga di Solundo. Yo. Kemudian Pak Rizaldi Chan. Assalamualaikum pada Tua dan Pak Labai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rizaldi Chan. Beliau kurang sehat kok Pak. Yo. Subhanallah mungkin. Mudah-mudahan capek sehat. Amin. Nah, kebetulan di sana kita patang lawan jalia. Iya. Kecuali ambo juri yang doa sebatang. Oh. Kebetulan ada dulu kegiatan patang pada Tua. Iya. Itulah. Mudah-mudahan Pak Rizaldi Caniago capek sehat dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Kemudian Pak Buyung Adi, Pak Ajo tadi. Terima kasih undangannya pada Tua. Beliau pernah di Batam. Pernah di Batam. Di mana di Batam dulu? Di mana tuh di Batam? Kecil pada Tua, Pak Ajo. Kalau pada Tua beliau di Muka Kuning pada Tua ya. Villa Muka Kuning. Mau di Villa Ajo, tapi di Villa Alam Lestari Pak Jo. Sagulung. Sagulung pada Tua ya. Iya. Baik. Oke. Nah, itulah baru pada Tua komen-komen dari dosen kita. Ya udah Pak. Yang penting kan kita lah sampaikan untuk keseluruhan dari materi hukum adat Minangkabau. Khususnya yang memang menyangkut dengan undang-undang adat undang-undang adat 620. 620 berarti ya. Artinya kita harus sampaikan kepada anak keponakan kita yang ada di Batam maupun di perantauan bahwa orang Minangkabau itu sudah memiliki sistem hukum pidana yang bagus. Iyalah betul betul. Ya, mungkin kalau dibandingkan dengan budaya lain, mungkin mereka tidak sampai sedetil itu atau sejelas itu di dalam membuat kerangka-kerangka, fondasi-fondasi ataupun pilar-pilar aturan hidup mereka. Iyalah, iya betul. Jelas aturannya, jelas bagaimana cara membuktikannya, jelas pula siapa nanti yang akan mengadilinya, dan jelas pula apa hukumannya. Berarti. Cuma memang yang perlu kita tambahkan bahwa adat Minangkabau tidak mengenal penjara. Tidak mengenal penjara, iyalah betul. Nah, kalau konsep penjara yang kita pahami sekarang adalah itu si terpidana dimasukkan ke suatu ruangan atau suatu tempat, diasingkan dari orang yang banyak kan. Nah, kalau penjara adat Minangkabau, kalaupun itu bisa dikatakan penjara, dia diasingkan juga, tapi dia tidak dimasukkan ke dalam ruangan. Tapi dia disuruh pergi jauh. Iya pada Tua. Itu penjara juga itu Pak, karena dia tidak berhubungan dengan orang itu. Orang kampuangnya gitu. Orang kampuangnya. Iyalah. Dia di luar itu. Jadi penjara dari Minangkabau ini ya alam Minangkabau itu sendiri. Gila.
Iya pada tua. Iya. Subhanallah. Atau sudah hukuman buang. Itu kebuang pada tua ya. Ya, buang tingkarang ataupun itu itu sampai buang tingkarang ya Pak ya, Ya. karena itu dia harus keluar dari apa Wilayah namanya, tinggal- dari tinggal wilayah itu. itu. Tapi Iya. kalau buang sepanjang adat, dia masih berada di dalam wilayah itu, cuma untuk perbuatan-perbuatan tertentu tidak diikut sertakan. Tidak diikutsertakan. Iyalah pada tua. Nah, tidak dibawa duduk nan saparan tagak nan sama tangan. Iyalah, iya pada tua. Sampainya bisa melakukan perbuatan, entah itu menjamu nagari Iya. atau membayar dando. Iyalah pada tua. Dipulihkan kembali nama Dipulihkan bagian. Iyalah. kembali lah kondisi itu. Kondisinya pada tua. Subhanallah. Iya. Pada tua. Boleh. Kamu temu serannya pada tua. Apa tuh Pak? Sampai tahun dihukum, tapi tidak pernah masuk penjara kan itu. Waktu di Yunan. Subhanallah. Sampai tahun dihukum, Aduh, tidak pernah masuk penjara kan itu kan. Nah, pertanyaan kamu pada tua. Kami bersyukur Ya. ya seorang ahli hukum tata negara, hukum secara umum lah gitu Pak ya, Ya. juga memahami tentang adat. Kalau Bapak compare atau Bapak bandingkan dengan sistem hukum ke dunia moyang, ke orang kita pada tua orang Minang, itu kalau dihukum modern lah istilahnya, ada pembela pada tua. Kelengkapannya. Nah, bagaimana dengan di adat hukum adat kita pada tua? Berarti orang yang melakukan. Betul. Nah, untuk yang membela itu memang tidak ada. Tidak ada pada tua ya. Di dalam sidang adat itu para nenek mama nanti yang akan melakukan jaksa itu kan itu manti ya, dibantu oleh para pegawai adat. Ya. Nah, untuk memastikan bahwa si A itu mungkin hak-haknya sebagai tersangka atau terdakwa itu tetap dihormati, itu kan ada kaumnya yang menjaga. Kaumnya yang menjaga. Nah, pada saat dia melakukan pembelaan, dia pembelaan diri sendiri. Karena dulu tidak ada jawaban bicara. Nggak ada lawyer. Advokat nggak ada. Oh gitu pada tua. Nggak ada. Betul. Nggak ada. Dia membela dirinya sendiri. Membela diri sendiri. Contoh, anak keponakan Ambo, ya kan, dia melakukan kesalahan. Ya. Sekiranya duduk dalam adat, Ambo sebagai tuanku berhak tidak mendampingi dia. Ya, mendampingi boleh, tapi yang melakukan pembelaan diri sendiri. Diri sendiri. Ya. Oh, subhanallah. Mereka mungkin ya, kalaupun bisa dalam tanda petik membantulah mencarikan bahan-bahan untuk yang bersangkutan untuk membela dirinya di hadapan sidang. Iya pada tua. Iya. Ya, tidak ada jabatan advokat di Minangkabau. Tidak ada pada tua. Tidak ada. Karena di zaman-zaman dahulunya juga tidak ada Pak. Jabatan advokat itu kan baru muncul setelah hak-hak asasi manusia itu mulai berkembang. Ya. Kalau dulu-dulunya justru nggak ada membela diri sendiri juga Pak. Iya. Di Ambo Jalek-Jalek mungkin di film-film yang abad pertengahan dulu gitu kan. Iya. Nah, sama seperti itu. Iya pada tua. Iya. Iyalah pada tua. Jadi tidak ada pembela pada tua. Jadi membela diri kita sendiri pada tua. Subhanallah. Suatu pembelajaran bagi generasi muda siswa mungkin pada tua ya. Iya. Supaya dalam mengaruhi kehidupan di lingkungan harus berhati-hati ya pada tua. Iya pasti itu Pak. Karena Iya. tinggal itunya beko kok dibawa beko di terseret atau tersangkut lah kasus yang sehingga itu bisa menimbulkan malu tidak hanya untuk dirinya sendiri tapi juga kedua orang gaeknya ataupun kaumnya berarti iya. Sebab kan patang lah mereka juga bahwa ada yang mengatakan itu mama di pintu utang ke belakang itu bayi itu dalam arti yaitu apabila mama yang melakukan kesalahan menurut adat ya bersama-sama seluruh kaum harus bahu-membahu untuk mengangkat malu tadi maafui orang nanti curiang tadi. Iya pada tua. Iya. Karena kan bisa saja hukuman yang diberikan oleh putusan adat itu hukuman berupa untuk menjamu nagari. Iya. Nah, untuk minta maaf lah kurang lebih seperti Iyalah, iya pada tua. Iya. Gitu. Iya. Tapi kalau yang patang mau jelaskan mama di pintu utang kemenakan di pintu biaya itu adalah mamangan adat yang berlaku untuk transaksi gadai. Ya, ada dua akibat hukumnya. Pertama, apabila ada sebuah objek atau tanah digadaikan, ya, yang boleh menjapit gadai itu hanya kemenakannya, bukan orang lain. Bukan orang lain, termasuk anak tak boleh. Tak boleh pada tua. Iyalah, iya. Iya pada tua. Luar biasa. Pada tua, ada istilah pada tua.
Kalau salah tolong koreksi pada tua. Bunyinya modeko pada tua. Tiba di dado tidak membosongkan, tiba di parut tidak bakampihkan. Kalau mau lihat ini erat kaitannya dengan tatanan adat hukuman di Minangkabau pada tua. Ya. Ini biasanya terarah kepada si hakim kan itu. Iya. Nah, menurut informasi, apakah itu pernah dilakukan atau lain benar-benar jujur ataupun netral? Ya. Si, mohon maaf, hakim atau kuning ya mama itu nang salah mongko pada tua menurut pandangan pada tua. Tibo di mato Dipicangkan. tidak Tidak dipicangkan. dipicangkan, tibo di parui tidak dikampihkan. Itu kan menurut nasnya perbilangan adat. Iya. Kalau Quran kan mengatakan hal seperti itu. Qulil haq walau kana murah. Ya, sampaikanlah yang baik Sampaikanlah yang benar itu walaupun pahit. Ya. Nah, untuk mengingatkan para hakim-hakim adat di zaman itu, kok mungkin di kampung Ambo, Pak. Jadi Iya, betul. sebelum sidang adat itu dimulai, di samping carano itu ada beberapa buah benda yang memang harus diletakkan di situ. Iya. Dan pertama disabui itu kunik. Kuni, iya. Jadi itu sudah mengingatkan si hakim supaya tidak kunyang dek kuning. Iya, betul. Nah, kemudian ada di situ karamgie. Ayo. Nah, indak lama dek santan. Iya pada tua. Nah, di situ ada sarai. Patah-patah buah batang sarai. Batang sarai. Ya. Walaupun dipatahkan ya tak tangkap lihat. Betul pada tua. Nah, Iya. dipatahkan tak lihat. Jadi Iya. seperti apapun kebenaran itu tak akan berdiri. Kemudian Nah, jadi memang di dalam sidang adat itu harus ditunjukkan dulu. Iya. Nah, itu sebetulnya itu kan simbolis saja. Iya. Untuk mengingatkan kepada orang yang duduk di dalam sidang itu untuk tetap menjaga keadilan dan rasa keadilan masyarakat. Iya. Yang dek kuning, dak lama ada santan. ya. Nah, itu patah batang sarai. Subhanallah. Iya betul. Itu kalau mudah dari situ Mama seperti itu. Seperti itulah. Karena memang dulu pernah juga mau bertanya-tanya seperti apa sih itu dulu modelnya ya itu persidangan adat itu. Betul. Penasaran juga dan muda generasi muda pada tua. Iya. Ya seperti itu Pak. Iyalah. Jadi si pihak-pihak yang bersengketa itu di samping mambo sirih, mambo 3 benda tadi, tentu itu juga ada uang adatnya Pak ya, karena memang uang adat untuk sidang itu ada diberikan kepada datuk-datuk. Iyalah betul. Itu sebagai gaji lah. Iyalah betul datuk ya. Bukan bentuk gratifikasi tidak, tapi untuk jeripayah beliau. Iyalah betul. Semuanya harus profesional ya betul. Subhanallah. Jadi proyek thank you enggak ada daripada ada. Lah iya perkara. Iyalah. Ada uang perkara. Ada perkara betul. Iya betul. Iya. Nah, uang perkara itu memang dulu ditetapkan oleh masing-masing nagari, Pak. Iyalah. Nah, itu disebut dengan sepitis kata orang. Sepitis. Nah, itu mungkin asal kata mula pitih. Iya betul. Subhanallah. Iya. Iyalah. Jadi satu orang nenek omak itu dapatlah uang pitis. Iya. Betul. Iya. Kamu sedang coba-coba cari juga uang pitis ini berapa sih nilainya gitu kan. Oh gitu Pak ya. Kan awak ingin tahu pula kan berapa sih kira-kira di zaman dahulu biaya perkara. Iyalah. Oleh adat. Ya kalau di pengadilan negeri kan ada yang 1 juta, ada yang 500.000. Iya. Nah, apakah di balai-balai adat dulu sekitar segitu juga nilainya? Oh iyalah menarik juga pada tua ya. Menarik juga. Iyalah. Mungkin anak ponakan kita yang sedang di Padang mungkin pada tua. Tidak di Padang Pak, pokoknya di Fakultas Hukum mana saja. Oh iya boleh ya. Silahkanlah untuk menggali Undang-Undang 20 ini. Iyalah betul. Ya, entah itu dalam bentuk materi skripsi atau tesis S2 atau S3. Iyalah betul. Ya, atau tesis disertasi doktoral. Iya. Iya. Luar biasa betul. Coba bayangkan, lembaga hukum adat mana yang sistem hukum pidananya seperti ini Minangkabau? Iya betul ya. Iyalah. Ada enggak? Langkok sekali dengan tuntutan ya Pak ya. Ya mulai dari perbuatannya ada diatur. Iya. Ya kan, bagaimana cara membuktikannya itu juga ada aturannya. Iya. Siapa orang yang mengadilinya ada juga aturannya. Iya. Nanti apa bentuk-bentuk hukumannya ada juga aturannya. Ada aturannya juga. Ini enggak ada pembela betul ya. Enggak ada, cuma tidak ada advokatnya ada. Advokat ada. Iya. Subhanallah. Iyalah betul.
Luar biasa, subhanallah. Jadi sehubungan dengan konteks tadi pada tua, Iya. ya mungkin ada orang tua kita datuk dulu yang termasuk kepada hakim lah pada tua ya. Iya. Kok beliau tu tiba di batu tapicangan beliau, tiba di parit takampi kanan beliau. Ya sama kita doakan pada tua, mudah-mudahan Allah mengampuni dosa beliau. Iya, Pada iya. tua, itu harapan kita lagi pada tua Ya ya. mudah-mudahan lah Pak. Iya. Sebab kan kita kan di dalam setiap acara adat Iya. itu selalu di dalam niat nafsukan apa? Niat apa? Uji yang mau kasih dari acara itu. Iya. Selalu di bagian terakhir pidato adat itu disabuikan menyampaikan doa untuk orang tua-tua. Iya. Nah, nan disabui orang tua-tua di situ tuh dalam batu dada tuh nan mati ketek, Iya. mati gadang, Mati kadang, iya. mati tua, mati muda, Do. mati diguguk batang asai, mati nan tidak terkira-kira lain. Berarti ada jenis 6 mati apa? Ada Enam kematian. 6 jenis mati Iya. dalam adat Minangkabau. Boleh pernah Pak bedanga? Iya. Nan disabui mati ketek. Iya. Itu mati ya orang yang Baik. memang bukan. Hah? Itu orang yang matinya bukan orang nan bagala. Oh, iya iya pada tua. Nah, nan disabui mati gadang itu untuk penghulu dan nenek mama. Iya. Itu memang beda terhadap. Iya. Nah, nan disabui mati tua, ya ini memang sudah berkeluarga. Keluarga. Kalau mati muda tentu belum berkeluarga Belum, sampai ya. anak-anak. Betul. Nah, yang terakhir ada yang disabui mati diguguk batang asai. Heeh. Nah, itulah orang yang berada di persimpangan jalan tadi, hakim di situ, Iya pada tua. ya Iya. kan? Kemudian orang-orang yang memang musafir di situ. Iya iya. Nah, mati yang tidak terkira-kira lain, itu berarti yang sudah tidak diketahui lagi. Iya, iya. Gitu. Iyalah pada tua. Orang-orang ini itu kan dalam pidato ada selalu sampaikan untuk dimintakan doa. Dimintakan doa Kok betul. sampai dapet kelapangan. Iya betul. Kok barek dapet keringanan dan kasarugo jualah hendak tampe beliau. Iya tuh, amin. Nah, begitu Pak. Iyalah betul-betul pada Nah, tua. itulah bagaimana orang Minangkabau di dalam setiap acara itu masih ada tuh Pak. Iyalah, iya iya. Baik itu barale kawin, barale ya main bonggala selalu disambut. Iya iya. Jadi asal duduk ya pasti mendoakan nenek moyangnya. Ya, iyalah betul betul. Subhanallah. Istilahnya itu bertawasul Pak ya. Iya, betul betul. Iya. Dan cancang tarah beliau lah kita nikmati Ah, gitu, betul. ya. Masa nak kita doakan beliau. Iya. Generasi muda jangan disangkut dan dapat kini ko bukan dari jerih payah kita sendiri ya pada tua. Enggak. Ingat nenek moyang kita. Iya. Subhanallah. Ya. Iyalah pada tua. Silakan diminum pada tua. Iya Pak Labai. Oh, ya, sekalian pada tua. Ya. Saya dan salah kita pada tua. Pemirsa, ambo cobalah dari ayat sereh SMKP ke pemirsa. Mudah-mudahan SMKP. segar. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Masih ada Pak? Lagi kepada tua. Apa tuh? Iya. Pak Arijon. Assalamualaikum pada tua. Waalaikumsalam. Bertanya cik tentang hukum pagang gadai. Adakah jangka waktu masa penebusan Aduh. atau adakah keharusan menebus sementara nominal pada masa digadai ukuran nilai ameh selama jangka 30 tahun lebih ya, jauh bana nominal nilai tabihnya. Jadi membarekkan ke ahli waris yang ditinggalkan untuk menabuhnya balik. Luar biasa pertanyaan ini Pak. Terima kasih Pak Rijon untuk menambah khasanah tentang pagang gadai kau. Silakan berkata. Dulu di pertemuan keberapa ya kita pernah membahas 3 jenis gadai. Gadai, iya Dalam berkata ya. adat, ya. Jadi kita harus ingat Pak yo, nang gadai ko itu ada 3 jenisnya. Iya. Dan untuk melakukan gadai itu ingat harus ada ampe syaratnya. Pek salah. Apabila tidak terpenuhi syarat, kalau bersabi petang, Iya. itu bukan gadai, Iya. tapi berubah menjadi hutang piutang. Iya. Beda tuh, bukan gadai lagi. Bukan gadai. Nah, itu yang syarat mulai dari rando gadang tak balagi, rumah gadang katirisan, Mayat terbujuan tengah rumah. membangki batang Batang tarandam. tarandam, ya. Kok wajib kalau sudah tidak terpenuhi syarat itu
dengan sendirinya itu bukan gadai menurut adat, itu utang piutang. Iya. Contoh, Mama Lionda, Iya. gadai sawah, ada Iya. juga tuh. Iya, betul, ya. Anak ke kuliah, Iya. gadai sawah, itu bukan gadai menurut adat. Iya, iya betul. Ya, gadai itu perbuatan yang mungkin kalau dibawa ke hukum Islam tuh mungkin perbuatan halal tapi yang dibenci oleh nenek mama. Tapi Iya. kini terbalik, perbuatan halal yang itu menjadi yang dicintai karena kebanyakan tuh sudah berubah makna dari gadai tadi. Iya betul. Ya, kalau kita bicara adat itu tidak bisa kita tutup-tutupi, harus terpenuhi 4 syaratnya. Tidak terpenuhi 4 syaratnya itu menjadi berubah utang piutang. Utang-piutang, Jadi iya. jaminan tadi tidak akan masuk. Mas. Nah, kita masuk ke bab yang kedua, yang Iya. singkat saja. Iya. Adon dan sabu sando aguang. Iya. Adon dan sabu itu sando kudo. Sando kudo. Adon dan sabu itu sando apa matang cek dulu, Pak? Kalau nan sando aguang tadi nya lupa, Bang. Iya. Sando aguang, sando kudo, sando apa cek lagi. Nah, kalau yang sendiri sando aguang iko memang sando yang ada batas waktunya. Iya. Artinya misalnya mau gadaikan iko ke Pak Labai Rp1.000 selama 3 tahun. Iya. Nah, selama 3 tahun saja Pak Labai boleh memanfaatkan hasil gadai ini, karena Pak Gadai lewat 3 tahun harus kembali. Ya. Walaupun itu tidak mau berikan lagi uang. Iya, iya. Itu sandaguang. Nah, inilah yang sebetulnya gadai yang memang diinginkan oleh undang-undang agraria. Jadi harus ada batas waktu. Jadi semacam kayak sewa menyewa dalam tanda petik. Iya lah betul. Iya, iya. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang sando kudo, itulah yang banyak dipraktikkan orang-orang sekarang. Iya. Sando yang tidak ada batas waktunya. Oh iya. Jadi nilainya itu ya memang harus disepakati. Kalau dulu rupiah ya rupiah dikembalikan. Walaupun, kalau dulu emas ya emas dikembalikan. Walaupun dikonversi nilainya tinggi sekarang. Iya, Pak. tetap Iya, emas iya, karena iya. memang ijabnya adalah emas. Emas, iya, iya. Iyalah pada Seperti tua. itu. Memang berat sih, tapi kalau memang sudah ijab oleh nenek moyang dulu emas ya kita wajib kembalikan emas. Emas pada tua. Iyalah, iya, iya. Atau uang senilai emas itu. Iya, iyalah. Nah, terima kasih pada tua. Itulah Pak Arijon penjelasan dari pada tua Panjalam tentang pagang jogadai. Ya, mau tak mau kalau dulu ame, bayi juga kini ame pada Ame. tua ya. Sebab- Cuma ya ingat itu syarat gadai itu penting, Pak. Kalau tidak terpenuhi syarat itu bukan gadai. Iya, betul-betul. Nah, jadi ingat dulu, baru dulu nenek moyang itu gadai yo apa syaratnya lu? Iya. Apa alasannya? Iyalah. Nah, itu yang harus dijelaskan gitu. Iyalah. Tapi memang betul. tidak semudah itu juga untuk menyampaikan hal itu ke masyarakat, Pak Labai. Iya. Sebab proses penyimpangan dari transaksi gadai ini sudah lama berlaku. Mungkin Iya, sebelum Ambo lahir juga sudah banyak orang melakukan gadai yang tidak sesuai dengan adat dan kampung. Iyalah, iya, iya. Sudah banyak. Sudah banyak betul ya. Ya, itu makanya seperti yang disampaikan oleh dosen anak kita dari dari Solo ya. Iya. Itu sudah dibuatkan satu kesepakatan oleh kerapatan adat Nagari bekerjasama dengan Majelis Ulama Nagari bahwa mereka mengubah bentuk dan akad dari gadai tadi. Iya, iya. Di mana tidak ada lagi gadai sando kudo. Ya, Yang ada batas adalah waktunya. gadai aguang. Agung ya. Jadi seperti semacam sejenis sewa menyewa. Siapa menyewa? Apabila sudah terpenuhi waktunya, maka si pemegang gadai wajib mengembalikan objek tadi kepada si pemiliknya tanpa ganti rugi sepeser pun. Perasaan Bu. Iya, iya pada tua. Jadi sudah diubah, Pak. Itu bagus itu. Karena memang dalam adat juga ada seperti itu. Sando aguang namanya. Sando agung Pak ya? Ya. Iyalah, iya. Iyalah pada tua. Kemudian Pak Rizal balik pada tua. Maaf. Atau adakah pergub, peraturan gubernur, perda, pernak atau hukum secara adat yang menjelaskan tentang undang atau hukum pagang gadai di Minangkabau? Kalau peraturan gubernur itu dia menyebut secara langsung tentang pagang gadai tidak. Tidak ya? Tapi mereka menyebut kepada adat dan nilai-nilai yang masih ada. Ya. Ah, itu saja. Nah, apakah adat dan nilai masih ada? Ya mungkin salah satunya itu adalah perbuatan gadai tadi. Ya kan? Nah, perbuatan gadai tadi itu dilihat dulu apa dulu akadnya. Ya, tapi ambo curiganya sih kebanyakan orang dulu nih
mereka gadai sando kudo satunya. Iya, iya pada tua. Iya, iya. Ya, kalau yang gadai aguang tadi memang jelas dituliskan digadaikan sekian rupiah sampai tanggal sekian. Iya, iya, iya. Nah, artinya sampai tanggal sekian itu, apabila sampai tanggal sekian itu tidak juga ada dikembalikan, maka si pemegang gadai wajib mengembalikan. Tapi kalau ingin dikembalikan lebih awal, Ya. ya wajiblah diberikan ganti rugi dulu. Ah, iya, iya pada tua. Iya. Seperti itu. Lewat dari waktu, tidak perlu lagi. Lagi, iya. Gitu. Iyalah pada tua. Begitu Pak John. Kemudian atau hukum secara Islam tentang pagang gadai, mohon penerangannya pada tua. Gadai Islam. menurut hukum Islam sedikit berbeda dengan gadai menurut hukum adat. Iya. Ya, tapi karena ini objeknya yang digadaikan adalah tanah ulayat, di mana di situ mengatur hukum adat, maka ya agak susah juga hukum syarak masuk. Iya, iya pada tua. Ya, Iya, iya. kecuali kalau memang ini merupakan tanah pusaka rendah, Iya. itu wajib ikut kepada gadai menurut syariat. Islam ya. Ya, wajib itu kan kemarin sudah kita jelaskan. Ya. Adat basandi sarak, sarak basandi kitabullah. Sarak mengatur, adat memakai. Ini untuk objek transaksi atau perbuatan di mana hukum Islam sudah mengatur. Ya. Nah, kalau hukum Islam sudah mengatur, dengan sendirinya hukum adat harus dikesampingkan. Sampingkan, iya. Kebetulan untuk objek tanah ulayat itu hukum syarak belum mengatur. Iya. Makanya masih berlakulah yang namanya hukum adat. Tapi pemberlakuan hukum adat untuk tanah ulayat ini tidak serta-merta harus berlaku begitu saja. Tidak. Harus dilihat dari unsur hukum yang 5. Halal, haram, mubah, makruh, makruh, dan sunat. sunat. Nah, kebetulan mungkin informasi buat Pak Arijon. Ya. Ya, Ambo setuju dengan para majelis ulama nagari. Apa nama teman-teman di Solo tuh, Pak? Oh, Ya. MUI Solo. MUI Solo, Iya. mereka sudah menganggap bahwa sando kudo tadi, ya. itu walaupun tidak diatur di dalam hukum Islam, tapi kan bisa dilihat menurut hukum yang 5, haram. Iya, iya. Nah, dengan sendirinya itu ditinggalkan. Iyalah, iya, iya. Begitu, Pak. Iyalah, betul. Kalaupun tetap dijalankan, ya sando buang, Raguang ya. pakai batas waktu. Sepatu, iya, iya. Iya. Iya, iya pada tua. Nah, mungkin saran Ambo untuk para fungsionaris adat yang di Minangkabau, nah, mulailah pelan-pelan diberikan edukasi Ya. kepada anak kemenakan kita, dusanak-dusanak kita yang di kampung untuk mulai memperbaiki atau meninggalkan kaidah-kaidah yang nanti jatuh kepada haram. Haram ya pada tua. Ya, walaupun syariat tidak mengatur, tapi kalau jatuhnya haram, Iya. gitu. Otomatis haram. Otomatis. Iyalah pada Haram. tua. Subhanallah. Itulah Pak Arijon penjelasan dari Pak Datua tentang pada pagang gadai menurut hukum syariat Islam. Ya. Iya. Kita lanjut pada tua dari Pak Zamril. Assalamualaikum, bertanya pada tua. Waalaikumsalam. Ya. Mengapa hukum adat di Sumatera Barat panjangnya bajelo-jelo, pendeknya badantian-tiang? Apa maksudnya pada tua? Terima kasih. Jadi kok Pak, dulu Lambo pernah Subojo bahas bahwa adat Minangkabau itu lahir tidak hanya serta-merta. Iya. Ada proses panjang Iya pada tua. yang melahirkan adat ini. Disempurnakan, terus datang nilai-nilai yang baru. Semua adat Minangkabau mencoba untuk menyesuaikan atau mengambil nilai-nilai itu. Nah, contoh yang mengambil tadi kayak hibah. Hibah kan dulu di awal tidak ada itu di dalam adat Minangkabau. Iya pada tua. Iya. Aduh. Hibah itu istilah bahasa Arab. Ya. Nah, kalaupun ada sejenis hibah itu disebut paragiah. Peragian. Ya. Nah, paragian tidak untuk objek tanah ulayat. Iya. Paragian misalnya seperti HP, aku paragian Ambo, Pak. Iya. Tidak bisa paragian Ambo dalam bentuk tanah atau Oh gitu pada tua ya? enggak. Iya iya iya. Cuma orang Minangkabau kreatif. Dibuatlah paragian dengan menggunakan istilah hibah. Hibah. Tapi objek yang dibagih itu adalah tanah ulayat. Tanah ulayat. Iya iya betul betul. Nah, terbagilah menjadi hibah lale, hibah pampe, hibah bake. Iya. Nah, ini pada awalnya itu tidak ada dalam adat Minangkabau. Yang Bu Sabri tadi, adat Minangkabau kemudian menyesuaikan dengan kaidah baru.
Iya. mencoba, kalau istilah hukum itu penyelundupan hukum tuh Pak. Oh, penyelundupan hukum. Hukum ya. Ya, tapi apakah itu berlaku? Berlaku. Sah jika disepakati. Nah, kemudian disebut badan tiang dan tiang. Ya memang kalau sudah menjadi kaidah hukum dan itu diyakini dan diamalkan oleh sekelompok masyarakat secara turun-temurun dan sekian lama, dengan sendirinya dia mengikat dan bisa memberikan hukuman. Iya, iya. Itu kan yang karyanya kan? Iyalah, iya. Seperti itu. Itu betul ya. Nah, betullah Pak Zamril ya. Betul panjangnya berjelo-jelo. Kok singkeknya badan tiang dan tiang. Iya, begitu sudah tiba putih ya singkek dan tiang badan tiang. Jadi pada intinya ada sebab-musababnya lah berarti. Iya, artinya sebab kausalitas itu ada, dan setiap perbuatan pasti ada akibatnya. Akibatnya betul-betul pada itu. Kita lanjut pada tu Pak Buyung Adi. Dulu ambo tinggal di Jodoh, Nagoya pada tu. Oh, iya. Iyalah, lama di Jodoh beliau. Lama jodoh. Beliau tanya cik pada tu, tapi agak melenceng seketik. Baa di Periaman ada kepala mudo, sementara di daerah lain indah ado dan apa-apa saja tugasnya tu. Oh, gitu pada tu. Kepala mudoko yang untuk terima kasih. Orang kepala mudoko kok nak salah hambo. Orang menjadi kepala rombongan untuk Paiman Tamara Pule. Nah, kamu kurang tahu persis juga apa itu. Di Pariaman ada kapal mudo, sementara di daerah lain indah ada. Kamu kurang tahu, tahu. Ya. Cuma kamu pernah dangan-dangan sabi kapal mudo kok orang yang memang memiliki skill petatah petiti. Oh, iya pada tua. Iya. Ya, orang yang memiliki skill petatah petiti. Jadi inyo bisa mewakili kaum-kaum tertentu untuk prosesi adat sehingga acara adat itu menjadi semarak. Iya pada itu. Misalnya kau nambarale orang Sikumbang, kapal mudo ya kemudian dia orang Tanjung. Orang Tanjung, pokoknya punya skill pada itu ya. Skill. Iyalah, iya. Jadi kau bentuk apa namanya ya? BNSP, nah Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Iya. Tapi itu yang mau pahami, Pak. Bisa saja kepala mudo yang mau kasih itu salah. Iya. Nah, tetapi kalau di daerah Dare itu memang tidak ada istilah kepala mudo. Iya. Jadi apa namanya, istilah kami itu namanya ayam aduan kalau nama dari. Oh iya perwakilan dari orang itu untuk babi tata petiti. Iya. Nah, tetapi dahulunya kan karena skill untuk tata petiti ini dulu merata di setiap kampung karena itu salah satu bentuk kurikulum pendidikan surau. Iya. Sehingga di daerah-daerah lain mungkin itu tidak ada kepala mudo itu tadi karena untuk kegiatan di kaum inyo pasti ada orang yang pandai. Iyalah, jadi tidak perlu ayam aduan. Oh iya siap betul. Ya BNSP tadi tuh Pak. BNSP-nya di surau. Di surau. Itulah Pak Buyung Ali. Ya mudah-mudahan nama salah Pak. Iya. Itulah yang mau pahami kepala mudo. Ambo sebagai orang luar agam, ambo cari informasi nanti KPKDP pada. Betul ya. Kepajo mau cari. Ya itu. Sementara jawapan dari pada tua ya. Oke. Sama mencari kita pada tua. Sama-sama tu cari. Lanjut pada tua. Ibu Sinta Riansari sedang menonton. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu Sinta. Kirilah bintang untuk kami. 75 bintang baru 3.700 ya pada tua. Oke. Pak Arijon, alhamdulillah, terima kasih pilasannya pada tua. Ya, sama Pak. Iyalah Pak Ari, selamat beristirahat. Ibu Nurmalina Cenyago menyimak. Oke, terima kasih Ibu Nurmalina Cenyago. Salam sehat untuk keluarga. Pak Arijon melihat, terima kasih banyak pilasannya pada tua. Sangat membantu sekali informasi Bu Ambo. Insyaallah untuk selanjutnya hukum pegang gadai tidak jadi polemik lagi di Minangkabau. Iya. Emang sudah harus kita buang yang memang walaupun tidak ada diatur dalam hukum syariat Pak, tetapi jika akibat perbuatan itu kemudian menimbulkan mudarat, maka dia sendiri akan menjadi haram. Kalau sudah haram, duduklah ini mama, alim ulama dan pemerintah untuk mengurangi jika perlu menghilangkan sando kudo pada ya, karena kita mau hilangkan juga gade ini susah juga Pak, kadang-kadang anak kemenakan memang perlu ya kan. Nah, pakailah sando agung di mana
digadaikan tapi dengan Batas batas waktu. Iya. Aduh, expired date-nya Pak ya. Aduh. Iyalah. Nah, dalam adat itu ada sebenarnya, cuma mungkin karena kurang populer Iyalah, atau betul. mungkin tidak terlalu disukai, jadi itu tidak menjadi hal yang biasa. Iya, iya, iyalah. Iyalah, sama-sama Pak Rijon. Salam sehat untuk keluarga. Mudah-mudahan insyaallah pas waktu kita balik di buku di Iya, minggu insyaallah. ya. Kemudian Pak Muhammad Saripun sedang menonton. Terima kasih Pak Stan Marajo. Iyalah, terima kasih. Ada tanya gini pada Pak Stan Marajo. Kita lah siap-siap lah menunggu pertanyaan dari Pak Stan Marajo. Enggak loh, no. Kalau ada kita tanya, Kita jawab ya, jawab. Kalau enggak ya kita berutang dulu. Iyalah. Ya, kita cari informasi. Betul. Iya. Iyalah pada tua. Nah, itulah nampaknya pada tua. Pemirsa kita yang menyaksikan, Boleh. ya, adonya menyaksikan pada tua. Deko. Nggak komen kan itu kan, ada nanti tertariknya punya buah pikirannya matanya lah mau cek kayaknya makanya muncul lah di situ kan itu pada tua. Iya. Atau materi hari ini agak barek. Pada tuanya semakin kau juang semakin barek pada tua. Sama lo bulan Ramadan pada tua. Iyalah. Iya. Memang beda kalau mau nenek mau mungkin nasihat dulu bulan Ramadan tuh di gitu bilang beda aja tabu. Kalau tabu namanya sampai ke pangkal lah, pangkal namanya kan. Tapi kalau Ramadan dan di ujung, sayangnya awak yang muda-muda, semakin kau juang semakin lari dari masjid. Subhanallah. Orang berbaris di mall. Itulah betul. Jadi betul pada tua, semakin kemukus nggak balik kepada tua ya. Iyalah. Mungkin SKS-nya 2, tapi durasinya gak lama. Iya, tapi tetap harus kita jelaskan, kita kenalkan. Iyalah. Nah, insya Allah besok kalau ada waktu kita jalihkan ke cie-cie lebih spesifik. Ya, tadi saja Ambo mencoba untuk memperkenalkan mangan adat dari undang-undang nan anam di bawah tadi dengan kasus-kasus yang sedang marak kini. Sedang marak, iya pada tua ya. Kan amanah disabui orang dan anggang lalu tajat tua. Contohnya beri KRR. Iya pada tua. Iya. Itulah kurang lebih. Iyalah pada tua. Iya. Ama yang berjalan bagage tadi adalah siapa kan? Iya. Si KM. Langsung naik ke otonya dari Saguling, ayo ke Duren 3. Padahal kan seharusnya naik oto ke Magelang kan? Iya pada tua. Iya. Jadi betul pada tua, menarik sekali pada tua. Jadi perspektif Minang menanggapi kondisi sekarang. Iyalah. Ada dalam adat gitu. Ada pada tua. Berarti boleh dicurigai, boleh didakwa. Iya. Akannya kalau sekarang kan 30 338. Iya. Subhanallah. Berbanggalah muda-muda pada tua. Iya. Alhamdulillah adat Minangkabau ya dengan uniknya ya tidak ketinggalan, harus kita kaji tentang sistem hukum peradilan adat Minangkabau. Ya, ada sistemnya sederhana tapi lengkap betul pada tua. Subangsaran daripada tua tadi, terutama kemanakan kami yang sedang berada di hukum pada tua di Fakultas Hukum di mana saja berada. Mari kita arahkan pandangan kita untuk memperdalam lagi tentang sistem peradilan di Minangkabau, adat Minangkabau. Karena kita harapkan sumbangsaran dari Dunsana-Dunsana Ambo itu mungkin bisa menjadi solusi, walaupun kecil tapi nanti itu menjadi luas di alam Minangkabau. Sehingga tidak perlu setiap perkara pidana itu harus dibawa ke polisi. Iya pada tua. Iya kan, harus polisi sampai ke pengadilan. Iyalah. Itu kan bisa di lingkup kerapatan adat dan kaum untuk menyelesaikan secara baik-baik. Iyalah pada tua. Subhanallah. Kan di Batang Sapi. Salah kepada manusia minta ampun, salah kepada Allah minta tobat. Iyalah pada tua. Subhanallah. Pada tua. Iyalah. Alhamdulillah lebih dari 60 menit pada tua. Insyaallah. Kita bincang-bincang tentang adat kita. Yang kita khususkan untuk anak kemanakan kita
baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Perantauan, ya. Yang terarah nama orang kini kau menantu ambo pada tua. Menantu kita. Ya. Kau dapat transmando kita tu tahu juga ada kita kan itu. Ya. Walaupun je suku Jawa, suku Jambi, suku Sunda lah. Banyak seketeknya modal baginya untuk ke depannya kan itu pada tua. Iya. Iyalah. Pada tua nampaknya kok hari lah berjalan jauh tu pada tua ibarat berjalan lah sampai di Bateh. Nampaknya siap-siap pula lah kita berpisah. Iya. Ya, mungkin nampaknya Pak kameramen kita lah siap-siap pula untuk tayang berikutnya. Ya. Alhamdulillah pada tua saudara-saudara kita lah banyak komen dan juga memberikan pertanyaan. Mudah-mudahan memberikan edukasi kepada saudara kita yang tidak sempat menonton malam ini. Iya. Kalau itu pada tua kita jepuilah perundingan kita nanti tadi ya tentang adat Minangkabau tadi pada tua. Iya, Pak. Iyalah. Maaf pada tua panjalam. Yo, abo pala baik. Salamnya sambah tiba di pada tua mau minta kadang-kadang segeli gawa beribu kalian pun. Minta pala baik. Pada tua panjalam. Minta. Ya, sungguh pun pada tok sodang namo sambah nak sampai ganoknya lah juang pun ini mama alim ulama tidak pandai sulah benang dalam negari. Kapai tampai bertanya ke pulang tampai paparito. Pundo kadang lipapeh rumah nagadang sumara alam Minangkabau unduang ke Madinah payung paji ke Sarugo. Seterusnya kepada generasi muda peripaga dalam negari. Ya. Elok tapian dek dan mudo, elok kampung dek dan tuo, elok negari dek pangolu, elok masjid dek tuangku, elok rumah dek budokan tuang. Iya. Kecipong pamenan mandi, rasian pamenan lalu, oh indak tasambah je salami, jo maaf saja mau patok pada Sama-sama pala baik. kabakeh pada tok jo sambah je salam. Malita pala baik. Allah nama jadi buah rundiangan terhadap diri amu terhadap diri pada tok kini ko iyalah bak kecek pada tok yo ko bajalanlah sampai ke Bateh, ko balayalah sampai ke pulau. Dan ini lah selesai, lah sampai dan dia malah pecah. Lah tibolo katanya kini pada tua saat-saat kita berpisah. Ya. Itu je lah kita izin sifat jambo kepada tua kini ko lah boleh acara ngopi kita yang makan barek malam kini kita tutui untuk hari kini pada tua. Segitu sambah je salam kepada tua. Lah sampai deh pala baik. Sakira-kira Dan sepanjang pernyataan pala baik sultan iyalah kato sabananya, kato iyo batarimo, kato nan indak, kato mati, kato nan untuk kita bicarakan. Bahanan hari ini hari gini tagak kita berpusu, duduk kita berbuat, iyo diado niat nasar nafasukan hati. Manolah rupanya menjadi niat nasar nafasukan hati di hari dan sehari kini, di malam dan semalam nangko, ialah kita dek melanjutkan kaji kita tentang undang-undang nomor 22. Insyaallah di malam dan semalam kini kita coba uraikan juga untuk undang-undang nan dua balai yang menyangkut tentang pidana formil dari adat Minangkabau. Baik itu nan undang-undang nan 6 di atas yang menjadi karina maupun undang-undang nan 6 di bawah yang menjadi bainah. Nah, baik untuk yang kedua itu itulah bentuk-bentuk dari pembuktian di dalam sidang-sidang adat yang dilakukan oleh manti yang dibantu oleh pegawai adat dan juaro di dalam persidangan adat Minangkabau di zaman dahulu. Nah, sekalipun undang-undang dan 20 dan kini kau sudah tidak lagi menjadi pegangan atau hukum positif bagi anak kemenakan kita di Minangkabau, karena sebagai warga Indonesia kita semua tunduk kepada hukum pidana Indonesia. Namun perlu dicatat dan digarisbawahi untuk kita bersama bahwa undang-undang non 20 ini masih bisa menjadi solusi alternatif untuk penyelesaian perkara-perkara pidana yang ada di kampung-kampung, sehingga tidak menjadi perkara besar dan harus diselesaikan sampai ke pengadilan pidana umum yang selama ini kita jalankan. Nah, di dalam beberapa hal mungkin pertimbangan dan bantuan kerjasama dari nenek mama, alim ulama, wali nagari bersama dengan para babinsa di kepolisian di daerah untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan sebelum dibawa ke pengadilan umum. Jika seandainya itu memang bisa dilakukan, akan lebih baik lagi. Nah, apa acuan kita? Gunakanlah undang-undang adat 20 yang menjadi nilai-nilai yang harus kita warisi dari nenek moyang kita. Iya, betul. Itu saja mungkin Pak Labe menjadi kesimpulan dari kita setantang di pertemuan kita dan kedua untuk menuntaskan kaji undang-undang adat Minangkabau, yaitu undang-undang dan 20. Dan setantang itu Pak Labe, Pak Pituah, Pak Labe juga ambon yang bersifat khilaf, hanya Allah yang bersifat khadim. Kok ado
tak sesuai barih jabalabehnya, sesuatu kau tak terletak pada tampeknya, ambo minta diberi maaf banyak-banyak dek Pak Labai Ya. maupun dek di sanak dan kanak kenakan ambo yang ada di Batam maupun di mana saja berada. Ya. Dan disebalik pada itu buat pituah Pak Labai juga, kok berjalanlah sampai ke Batih, balayilah sampai ke pulau, dan diuji Rasulullah sampai dan dia marah baca, insyaallah taala Pak Labai rasa tentang minta Pak Labai tadi, itulah sainggoiko izin dari ambo minta dipelalu saja kebenaran banyak. Iyalah, iyalah. Lah sampai pada tua. Hilanglah Pak Labai. Sepanjang panitaan pada tua nan katangah tadi lah rancak suruh dilangal elok rupo dile. Iya. Berarti ni mana ibarat kata pada tua inggo di nanti yang tidak mematah masuk kalau buat hati tersimpan di ranggo dado. Insyaallah. Katonan bana nama sampaikan. Iya. Tidak jual lagi pada tua ketambahan di pada tua tadi. Ibarat makan kepada tua. Lah dapat sepediang batang buah pulau gratis pulau bagi orang muda Iya, gini. iya, Pak Labai. Artinya laba cucu papakan dari awal sampai kaki tentang judul ataupun tema kita malam ini bertambah belajar kesimpulan. Iya. Dan harapan mudah-mudahan pada tua apa yang pada tua sampaikan tadi bisa dipahami oleh anak keponakan kita baik yang ada di ranah di perantauan kan itu pada tua. Iya, Pak Labai. Ya. Satu-satunya pada tua kok dan tentang permintaan kami tadi, ambo tadi rasanya alhamdulillah pak kecil pada tua juga gapak dulu tanda hujan cewang di langit tanda kapaneh dan izinnya sipai untuk menetui acara kita kalah bahagia tadi pada tua. Insyaallah, Pak Labai. Alhamdulillah pada tua ditipak di badan diri ambo kini kepada tua rasanya kok pinta tu laba bari kana dia perlakukan. Iya. Lasanang lo ti ambo. Kalau itu pada tua kita antikalah perundangan kita tutup acara kita malam kok selanjutnya kita hubungi pemirsa kita. Iya, di Palalu Pak Labai. Nah, perhatian kita pada tua. Pemirsa Suara Minang TV Saratu Dusana Ambo di masa Jawa Berado. Alhamdulillah lebih dari 60 menit kita bertamu walaupun di udara yang membahas tentang undang-undang nan dua baleh semalam kini kok. Kami sebagai host dan juga pada tua sebagai narasumber, alhamdulillah rasanya lah mencuci papakan apa ujui, apa mukasui, apa isi dari undang-undang nan dua baleh tersebut. Harapan mudah-mudahan hal itu bisa menjadi pembelajaran bagi anak keponakan kami baik yang ada di ranah maupun di perantauan. Harapan kami juga setelah dicalia atau ditonton di channel kesayangan kita ko, tolong jualah like, subscribe dan bagikan sehingga dosana kita yang tak sempat menonton malam kini ko di saat waktu senggang mereka dapat mencalia ataupun menambah wawasan tentang adat istiadat kita ko yang indah lakang dek paneh, indah lakuak di hujan. Kan itu pada tua. Iya, Pak Labai. Akhirnya kami sebagai host dan juga pada sebagai narasumber sekiranya aduh kok salah langkah lah namanya, kok salah sabui, itu kesalahan dari kami. Kemudian apa yang bananya itu berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Iya. Kok rasanya nan salah kami, tolong kami dimaafkan. Ya pada tua. Ya. Kamu. Akhirnya tibalah saat kita berpisah di channel kesayangan kita kok Suara Minang TV, suara orang awak. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Terima kasih. Are.